Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi dulu. Oke, lagi. Ada satu ini. Dia Aulia. Ini sekarang. Baik, kita sudah absensi. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Buka bab tentang meneladani sifat Rasul. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Dua-dua. Ada? Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, di sini kita akan mulai kembali tentang pembelajaran yang kita sudah bahas di minggu lalu, yaitu tentang bab rendah hati. Nah, apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan rendah hati? Bisa angkat tangan. Ya, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Tepuk tangannya. Jadi sifat rendah hati itu adalah sifat yang tidak paling meninggikan diri, yang merasa paling mulia atau merasa paling alim di hadapan orang lain. Itu adalah sifat rendah hati. Nah, kalau kalian sudah paham tentang rendah hati, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang meneladani sifat para Rasulullah. Nah, sebelum kita mengenal tentang Rasul, di sini ada makna dari iman kepada Rasul. Yang saya tanyakan sebelum kita masuk ke materi, apakah yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama adalah sifat atau kemampuan. Ada yang lain? Ya? Apa? Kurang jelas? Meyakini. Yang dikatakan teman saya itu benar, yaitu sifat atau pengakuan atau meyakini. Artinya apa? Iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati. Kita yakin tidak dengan itu? Kita yakin tidak dengan itu? Itu makna dari iman. Nah, meyakini dengan sepenuh hati. Di sini kita lihat makna dari iman kepada Rasul. Apa sih makna dari iman kepada Rasul? Apakah hanya sekedar kita yakin bahwasanya Rasul itu ada lebih dari itu? Apa makna dari iman kepada Rasul? Jadi makna dari iman kepada Rasul ini apa? Meyakini bahwa kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu. Kalau kita sudah paham tentang iman kepada Rasul, di sini ada tugas-tugas para Rasul. Apa tugas para Rasul? Ini dia menyampaikan wahyu. Itu tugas para Rasul. Ada yang lain nggak? Ada. Lebih dari ini. Tugas pertama, membawa ajaran tauhid yang lurus, yaitu wahyu dari Allah. Yang kedua adalah menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala dan balasannya di surga. Itu penyampaian kabar gembira dari seorang Rasul. Ada yang ketiga, yaitu menyampaikan kabar yang menyampaikan kabar yang buruk tentang orang-orang yang menentang ajaran Allah, seorang yang dusta kepada Allah. Nah, kalau kita sudah paham tentang tugas para Rasul, kita mengetahui tentang sifat-sifatnya. Ada 3. Yang pertama adalah
Sifat wajib. Benar. Sifat wajib. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Benar sekali. Ada 4. Sifat yang pertama apa? Sidik artinya apa? Nah, yang kedua apa? Amanah. Apa artinya amanah? Yaitu artinya apa? Menyampaikan. Ada yang terakhir apa? Katona. Apa artinya katona? Ada yang kedua yaitu sifat musnadin. Apa makna dari sifat musnadin? Yaitu kebalikan dari sifat wajib. Maka sifat musnadinnya apa? Apa artinya? Berdusta. Yang kedua apa? Khianat. Lawan dari kata amanah yang artinya dapat di. Lalu yang ketiga apa? Apa? Apa artinya? Sekarang saya tanya, di dalam 25 rasul ada berapa rasul yang dimiliki gelar haji? 5. Ada di 5. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Muhammad. Dan yang terakhir siapa? Lima nabi ini memiliki mukjizatnya masing-masing. Kita bahas yang pertama. Apa mukjizat dari Nabi Nuh? Membuat bahtera yang besar. Ini mukjizat dari Nabi Nuh. Ini yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Lalu yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Apa mukjizat dari Nabi Ibrahim? Ibadah tidak bagus. Itu adalah apa? Mukjizat dari Nabi Ibrahim. Ada yang ketiga, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizat dari Nabi Musa? Tongkatnya bisa berubah menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Membelah laut. Yang keempat yaitu apa? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Apa mukjizatnya? Dapat menyembuhkan segala penyakit, sekaligus penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ada yang kedua, apa? Dapat membangkitkan orang yang mati. Yang terakhir, coba Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya? Bulan terbelah menjadi 2. Ketika itu kaum Quraisy, yaitu para pengikut Abu Jahal, mengatakan, wahai Muhammad, kau buktikan bahwa engkau benar dengan Rasul, maka belahlah bulan tersebut menjadi 2. Ada mukjizat yang kedua, apa? Mengeluarkan air dari celah jarinya. Ada yang ketiga, yaitu mukjizat yang paling besar dan yang paling istimewa. Apa itu? Al-Qur'an. Nah, di sini ada pertanyaan. Paham? Kalau paham, keluarga mempelajari. Ada masalah. Jadi Anda jawab, waktunya hanya 15 menit. Sudah? Silakan dengan kawan sekali.
Sudah? Setiap jawaban yang benar berikan skor 25. Soal yang pertama, apa arti iman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu jawabannya. Kalau yang sama berikan skor 25. Lanjut ke soal yang kedua. Apa saja tugas para rasul? Minimal 3. Berikan 25. Kalau 2 berikan 15. Kalau cuma 1 berikan skor 10. Kalau sudah total keseluruhannya. Sudah semua? Kumpulkan. Sudah semua? Nah, kita buat kesimpulan di sini. Apa makna dari iman kepada Rasul? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu, untuk menjadi petunjuk jalan yang benar. Seorang rasul itu memiliki sikap mulia. Tidak ada seorang rasul akhlaknya yang maaf, kurang mengenakan. Semua sifat rasul itu pasti mulia. Makanya semua tindakan, baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasul harus kita ikuti. Tidak ada kata bahwasanya Rasul memiliki sikap yang buruk, memiliki akhlak yang buruk. Tidak ada. Semua sikap Rasul itu adalah baik. Makanya kita harus ikuti. Di sini ada pertanyaan? Semua? Kalau paham, di sini saya akan uji kalian. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu? Angkat tangan. Boleh? Apa iman? Ya, iman adalah sikap atau pengakuan. Bisa. Yang lebih tepatnya adalah mempercayai dengan sepenuh. Nah, itu makna dari sebuah iman. Lalu yang kedua, sifat wajib bagi Rasul itu kan ada 4. Nah, salah satunya adalah sikap jujur dan menyampaikan. Seumpama jika teman kalian menyebarkan berita hoax, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Apa? Baik, pertama dengan menyampaikan. Ada lagi? Gimana? Mengedukasi dan memperhatikan. Nah, di sini jika temanmu ada yang kehilangan barang di asrama, nah kita lihat bahwa ada satu orang pasti ada yang menjadi pemimpin asrama, betul? Nah, sebagai pemimpin asrama, apa yang akan dibuat agar temanmu merasa aman? Yang paling wajib dilakukan itu bertabayun kepada para pengurus, mencari solusi, mencari pengakuan terhadap kepala pondok, bertabayun kepada kepala pondok, bagaimana solusinya? Di sini ada pertanyaan, paham? Kalau paham, saya mau nanti tugas yang kemarin. Sudah selesai? Yang sudah selesai ya Pak? Ini menyangkut nilai kalian, baik nilai buat maupun nilai sendiri. Jika kalian tidak mengerjakan bahwa anda akan beri nilai kalian dan nilai kalian atau akan dapat. Saya akan memberikan waktu kalian besok harus bisa ditentukan. Ada satu lagi kalian bisa diskusi. Nah, tugas kalian double. Perhatikan dulu. Tugas kalian di sini double. Itu peringatan tentang kalian.
Minimal KPM 70. Di bawah nilai 70 itu kalian harus mengulang kembali hasil tugas diskusi tadi. Perbaiki kalimatnya, besok dikumpulkan. Sama tugas pribadi ini besok harus bisa dikumpulkan. Kalau tidak ada nilai, Bapak ada berikan nilai lebih buat kalian. Paham? Kalau paham, pembelajaran kita